Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di pagi yang alhamdulillah mendung Bu ya. Alhamdulillah. Tapi akhirnya kita nggak perlu AC, kipas dan sebagainya kan gitu ya. Alhamdulillah. Ini tentu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, maka kita syukuri itu. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah berikan kenikmatan berikutnya. Dan kalau kita kufur maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Salat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir surah An-Nur, surah yang mulia yang memang ada di syariat kita, menunjukkan bahwa surat An-Nur ini cocok sekali untuk dipelajari oleh para kaum hawa ya, para ibu-ibu semuanya, karena memang di dalamnya banyak pelajaran yang nanti kaitannya dengan wanita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang ke-11, yaitu kisah Ummul Mukminin, yang sebenarnya kisah ini itu kan nanti diakhiri di ayat yang ke-20 ya. Diakhiri di ayat yang ke-20, cuman kita bahas sedikit-sedikit. Kemarin sudah sampai ayat 11, insyaallah di hari ini kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Laula idh sami'tumuhu, yang terjemahannya secara umum, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ya, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah sesuatu berita bohong yang nyata. Ayat ini adalah taubih lil mu'minin fi adami dhannihim al khair bi anfusihim ya, wa raddil akadzib wa tawjih lahum. Ayat ini sebenarnya celaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman ya. Kenapa mereka tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, tidak berbaik sangka kepada mukmin yang lain. Nanti menariknya di sini itu Allah menggunakan kalimat bi anfusihim. Kenapa mereka tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Padahal yang dituduh ini siapa Bu? Kan bukan diri mereka sendiri. Yang dituduh itu adalah Ummul Mukminin Aisyah
dituduh telah berbuat zina dengan Safwan ibnu Mu'attal as-Sulami. Tapi di ayat ini Allah mengatakan dhannal mu'minina wal mu'minatu bi anfusihim. Kenapa mereka tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Wa qalu hadza ifkum mubin, dan harusnya mereka mengatakan ini adalah dusta yang jelas. Di ayat yang ke-12 ini ada beberapa faedah sebenarnya. Yang pertama, bahwa larangan mukmin itu menuduh saudara mereka sendiri karena mereka itu seperti saudara. Tadi kalimat bi anfusihim itu seperti kalimat firman Allah yang lain saat Allah mengatakan wala talmizu anfusakum wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Allah mengatakan seperti itu. Apakah kemudian yang dimaksud adalah bunuh diri? Bukan. Wala taqtulu anfusakum itu maksudnya jangan kalian itu membunuh saudara kalian, menggunakan kalimat anfus. Atau wala talmizu anfusakum, jangan kalian mengejek diri kalian sendiri. Padahal yang dimaksud di ayat itu di tafsirannya mengejek orang lain, karena nggak mungkin orang ngejek diri sendiri gimana. Tapi dengan mengejek orang lain itu Allah katakan seperti mengejek diri sendiri, Bu. Kenapa begitu? Karena al-mu'min, masalul mu'min, ya, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Allah di ayat ini itu ingin memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh menuduh orang lain, mukmin yang lain. Karena menuduh mukmin yang lain itu seperti menuduh diri sendiri. Ada hadis yang lain juga, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul a'dha bil humma was sahar. Nabi SAW mengatakan perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lain dalam kasih sayang mereka, dalam kebersamaan mereka itu seperti sebuah tubuh, ya, satu. Kalau salah satu anggota tubuh itu ishtaka, mengeluh, maka yang lain itu juga merasakan sakitnya. Misal jempolnya jenengan gitu kan kesandung, ya, itu nggak mungkin tangan, syukur gue kan, nggak mungkin gitu kan, ya. Atau kemudian tubuh ini bisa nyaman, nggak nyaman, padahal yang sakit itu mana? Jempol, Bu. Itu mukmin harusnya begitu. Kalau ada yang lain itu sakit atau ada yang lain tertuduh, harusnya dia itu merasa saya ini juga tertuduh, habis gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ini, ya, memperingatkan orang-orang mukmin. Dan memang qadarullah di kejadian ifki, hadisul ifki ini ada orang mukmin yang terlibat, ya. Makanya di ayat ini menggunakan dua kalimat sekaligus, al-mu'minun wal mu'minat. Padahal biasanya cukup al-mu'minun itu mewakili mu'minah. Allah menyebutkan dua kalimat ini atau dua kata ini, ya, karena memang yang terlibat di dalamnya bukan hanya para laki-laki. Allah ingin menegaskan ternyata yang terlibat di dalamnya juga para wanita. Masih ingat, Bu, siapa orangnya? Ada 3 orang yang terkenal. Siapa, Bu? Hasan, laki-laki, Hasan bin Sabit. Kemudian yang kedua, ya, ini lah kalau pengajian itu kan, sama ibu-ibu gitu kan. Kalau mahasiswa langsung. Baik. Iya. Yang kedua siapa, Bu? Mistah bin Utsafah, ya kan? Yang ketiga, yang perempuan, iparnya Nabi. Siapa, Bu?
Hamnah bintu Jahash, saudarinya Zainab bintu Jahash. Zainab istrinya Nabi SAW. Hamnah iparnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang mereka telah ikut turut serta menyebarkan berita bohong ini, dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka akhirnya Nabi pun mendera mereka bertiga. Tapi mereka bertiga ini adalah orang-orang mukmin dan mukminah. Didera berapa kali, Bu? Lah kalau tuduhan didera berapa kali? Kalau tidak terbukti 80 kali. Tapi ingat, hal ini tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, ya. Harus melalui hakim atau waliul amr. Ibu yang dimulakan Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya adalah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu lebih mulia dari mukmin yang lain. Sampai Allah mengatakan, ya, laula id sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira. Mengapa mereka, ya kan, orang mukmin itu tidak berbaik sangka kepada diri mereka sendiri? Harusnya mereka mengatakan hadza ifkun mubin. Ini itu berita dusta yang nyata. Artinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sangat mulia sehingga harus bersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salah satunya ayat-ayat ini. Itu hanya berita yang nyata. Harusnya mukmin dan mukminah itu mengatakan begitu, ya. Sehingga di Ibnu Katsir itu disampaikan terkait dengan ayat ini itu, kenapa ayat ini turun itu, sebabnya adalah ada seorang sahabat mulia namanya Abu Ayyub ketika mendengar berita ini, dia mengatakan, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana pendapatmu tentang berita tuduhan dusta terhadap Aisyah? Maka istrinya mengatakan, sungguh berita itu adalah berita yang dusta, berita bohong. Maka kemudian Abu Ayyub mengatakan, sungguh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu lebih mulia daripada kalian semuanya. Sampai berkata kepada istrinya begitu, menunjukkan bahwa kalau berita bohong seperti itu tidak layak untuk mukmin yang lain, tentunya kepada Aisyah justru tidak layak. Karena tidak mungkin seorang mukmin itu melakukan perzinahan, apalagi Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW pernah mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berzina ketika dia zina dia dalam keadaan mukmin. Maksudnya waktu dia berzina imannya itu hilang, gitu loh. Bukan kemudian dia tidak beriman, tapi imannya melemah dan hilang. Dan itu tidak tepat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab, ya, adab dari ayat ini. Allah itu sebenarnya ingin mengajarkan adab kepada kita. Satu, ya, tidak boleh berburuk sangka. Yang kedua, kalau ada berita yang tidak benar, harusnya muslimin itu memberikan rodnya, memberikan penolakan, bukan hanya sekedar berbaik sangka. Tuh, ini adabnya. Satu, tidak boleh berburuk sangka. Yang kedua, ikut andil menolak berita dusta, bukan hanya sekedar berbaik sangka. Berbaik sangka memang harus. Jadi kalau ada berita terkait dengan saudara mukminnya, itu harusnya dia berbaik sangka. Tapi tidak berhenti di situ. Dia harus mengatakan hadza ifkun mubin. Itu dusta yang nyata. Tidak benar itu. Harusnya begitu. Ikut merot, ya,
Makanya salah satu faedah yang beliau sampaikan di sini oleh pentafsir, wujub raddil ikhbar, wajibnya menolak kabar yang tidak benar yang jatuh kepada mukmin yang lain. Nah, ini kadang kan kita oke lah berbaik sangka, tapi tidak ikut andil dalam menolak berita itu. Kadang kebanyakan kita kan begitu Bu ya, tawakuf sajalah, nggak tahu berita ini benar atau tidak, saya tidak ingin ikut-ikutan. Harusnya tidak begitu, harusnya justru ikut menyampaikan bahwa berita ini tidak benar, harusnya begitu. Allah ingin mengajarkan kepada kita begitu ya. Ini Abu Ayyub mengatakan hadza ifkun mubin, sehingga sampai turunlah ayat ini itu untuk memuji sahabat mulia tadi yang memuji ummul mukminin bahwa beliau tidak mungkin berzina. Kemudian di sini kenapa yakin, dan maksudnya kenapa Abu Ayyub yakin, itu para ulama mengatakan karena orang yang melakukan perbuatan buruk, dia itu akan berusaha untuk menyembunyikan perbuatan itu. Lah sementara kejadian ifki kan bermula waktu Aisyah naik ontanya siapa Bu? Sofwan ibnu Mu'attal al-Sulami sampai kepada Nabi dan pasukannya, itu kan bukan di malam hari sampainya loh. Sampainya di kapan itu? Di siang hari. Kalau orang melakukan perbuatan buruk pasti sembunyi-sembunyi. Nabi SAW itu melihat toh. Sahabat yang lain juga melihat itu. Aisyah naik di atas ontanya dituntun oleh Sofwan ibnu Mu'attal. Kalau menurut penyidik gitu kan, yang jenengan mungkin mengikuti berita-berita saat ini kan gitu, itu kan kelihatan bahwa ini itu nggak mungkin benar gitu, bahwa ini pasti tuduhan belaka begitu. Nggak mungkin kan, misal tembakan kok malah ketembakan ya. Intinya begitulah Bu ya. Itu kalau sahabat tiga ini cerdas, mohon maaf, bukan bermaksud saya mengatakan tidak cerdas ya. Waktu mendengar berita itu kemudian dicerna dengan baik, pasti orang yang berbuat zina bagaimana mungkin terang-terangan, ya kan? Si wanitanya ditaruh di atas onta, dituntun, dilihat oleh semua orang. Kalau mereka benar melakukan perbuatan buruk, pasti mereka tidak begitu. Mungkin sendiri-sendiri kan, ayo kamu sendiri dulu, nanti saya di belakang begitu. Enggak loh, ini nyata-nyata dibawa di atas onta. Ini menunjukkan bahwa enggak mungkin mereka melakukan perbuatan kotor itu. Nah gitu. Makanya berita saat ini kan begitu Bu ya. Itu kurang cerdas aja kan itu. Kalau cerdas sedikit itu mungkin yang nembak juga kena tembakan, itu kan nggak akan ketahuan mungkin Bu ya. Ke situ lagi ya. Nah. Ya karena itu lagi menarik Bu ya. Lagi menarik. Alhamdulillah ya. Allah singkap itu kan. Itu ayat yang ke-12 Bu ya. Ada faedah yang luar biasa, juga ada pelajaran adab untuk kita semuanya, bahwa kalau ada saudara kita yang tertuduh, ada saudara kita yang mendapatkan fitnah, kita berbaik sangka, bahkan ikut membelanya ya. Bahkan ikut membela itu bukan yang sekedar, kalau di ayat ini itu verbal loh, hadza ifkun mubin. Harusnya orang mukmin itu mengatakan ini berita bohong yang nyata, verbal bentuknya, bukan yang sekedar diem aja gitu ya, tapi dukung, bukannya gitu. Kalau bisa ikut menyampaikan ya, supaya berita itu kemudian bisa ditolak gitu. Wallahu ta'ala alam. Itu ayat yang ke-12. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim. Ada yang menarik lagi Bu. Beliau di sini sang pentafsir yang kitab yang saya bawa ini, Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, beliau mengatakan wa tartibudz dzan 'ala sima bi tartibil jazaa 'ala syarat yadullu 'ala wujubil musara'a ila dzan al-hasan hala sima'i hadzal ifki. Allah di sini kan mendahulukan kalimat id sami'tumuhu dzanna ya, al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim
khaira. Ada penggabungan yang dekat antara dzon, prasangka, dengan pendengaran. Kalaulah kalian, kalau terjemahan yang didebatkan, mengapa orang-orang mukmin ketika mereka mendengar berita mereka tidak berbaik sangka, artinya menunjukkan bahwa kalau ada berita, ya, berita yang didengar dari telinga, ya, itu seorang mukmin itu harus yang dilakukan bersegera itu langsung memunculkan husnudzon, gitulah, ya, wujubul musara'ah ila dzon al hasan. Itu dulu Bu, meskipun belum digali, gitulah ya. Bisa Bu begitu? Makanya ini memang cocok untuk perempuan surat ini itu. Kalau laki-laki insya Allah begitu ya. Bukan saya mau bilang laki-laki ya. Tapi kalau laki biasanya berpikirnya panjang dulu, gitu kan gitu. Tapi kalau perempuan, waduh, ya. Berita apapun kadang di luar itu ya kita sudah pulang ke rumah ya kok bi ya gitu kan. Nah, itu. Ya, begitu biasa begitu. Ayat ini itu ingin mengatakan begitu. Ya, Allah mengatakan mendahulukan kalimat sama kemudian dzon. Jadi kalau ada sama berita dari telinga, itu yang pertama adalah husnudzon dulu. Setelah husnudzon dicari kebenaran beritanya. Setelah husnudzon dicari kebenaran beritanya. Oh, kalau memang ternyata tidak benar, ya sudah. Tapi kalau memang berita itu adalah kebohongan, nah, alhamdulillah kita minimal sudah husnudzon. Nah, gitu ya. Husnudzon. Kemudian di ayat berikutnya ini harus cepat ya karena kisahnya kan sudah selesai sampai 20. Ini kita sampai jam berapa, Bu? 8:30 ya? Ini jam berapa? Tadi mulai jam 8. Iya. Tapi mohon maaf, saya ada acara ya nanti jam. Iya. Kita waktunya sampai 8:30 lah, Bu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 orang saksi? Nah, berarti ini kembali kepada ayat sebelumnya bahwa ada 2 cara untuk untuk menegakkan hukum rajam atau hukum had zina. Yang pertama itu memang harus membawa 4 orang saksi. Yang kedua apa, Bu? Kemarin, Bu, ikrar, pengakuan, ya kan? Pengakuan. Tidak ada cara yang ketiga untuk menegakkan rajam atau had zina. Rajam kan bagi siapa, Bu? Kalau terbukti bagi siapa rajam itu? Bagi yang sudah bersuami, ya. Kalau had cambuk bagi yang belum bersuami, ya. Nah, tidak ada cara untuk menegakkan rajam atau had zina tadi atau jilid atau cambuk kecuali 2 hal tadi. Yang pertama, hampir saya tidak pernah membaca itu terjadi dalam sejarah muslimin itu. Yaitu ada 4 orang menyaksikan seperti timba masuk sumur. Nabi mengatakan begitu kan? Tidak boleh kalau hanya sekedar dua-duaan gitu ya. Pokoknya harus yang dilihat itu seperti timba masuk sumur. Ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misal berdua di kamar kemudian misal pun tidak pakai pakaian, itu tidak bisa dituduh dia itu berzina.
kalau yang 4 orang tidak melihat timba masuk sumur. Itu sampai begitu ya. Karena Allah ingin menjaga supaya orang itu tidak mudah-mudahan dalam menuduh orang lain berzina. Boleh jadi kalau memang di kamar kemudian dia cuma tukaran baju misal gitu kan. Tapi ya nggak mungkin kan gitu ya. Tapi memang begitu. Syariat Islam begitu, Bu. Harus melihat seperti timba masuk sumur. Dan ini saya nggak pernah dalam saya mempelajari tentang hukum had rajam ini, nggak pernah kayaknya di sejarah muslimin disaksikan oleh 4 orang model begini, nggak pernah. Rata-rata itu adalah ikrar, pengakuan saja dari penzinanya ya, pengakuan. Di Indonesia pernah terjadi itu pengakuan ya. Pernah enggak dengar Ibu kisah itu? Lupa atau memang nggak pernah dengar? Ini beda loh ya Bu ya. Pernah ingat kejadian Poso? Ya, tenang ya. Nah, itu kan ada sekelompok muslimin yang ikut membantu ke sana, gitu ya. Terus kemudian yang ikut membantu ke sana melawan orang-orang yang saya tidak menyampaikan kelompok-kelompoknya Bu ya. Intinya adalah ya, ada sekelompok muslimin yang kemudian membantu berperang di sana. Kemudian di antara pasukan itu ada yang menzinai wanita atau penduduk setempat. Gitu ya. Terus kemudian diketahui dan ditanya oleh sang pemimpin pasukan, kemudian dia mengikrarkan diri, ya saya melakukan ini Ustaz. Ustaznya saya mengatakan, oh mungkin pas kamu ini lupa gitu kan, mungkin pas kamu lagi hilang akal dan sebagainya, atau pas mungkin kamu lagi apalah, pokoknya intinya dia jangan sampai mengaku begitu loh ya, tapi dia tetap mengaku, saya mengaku Ustaz, saya minta dirajam saja begitu. Akhirnya dia pun dirajam ya. Dia dirajam oleh teman-temannya sendiri ya. Sampai meninggal dunia. Itu pernah kejadian di Indonesia begitu. La haula wala quwata illa billah gitu Bu ya. Karena memang harus begitu, harus ada ikrar, pengakuan dari si pezina atau 4 orang saksi. Dan ternyata ketiga muslimin ini, Hamnah bintu Jahash dan Mistah bin Uthasah dan Hasan bin Thabit tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, sehingga dia harus didera oleh Nabi SAW, dihukum cambuk ya, dihukum cambuk. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pendapat yang kuat, dia terlepas dari hukuman. Pendapat yang kuat, dia terlepas dari hukuman, tapi hukuman di akhirat tidak bisa dia hindarkan. Kembali ke ayat, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa illam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka sungguhnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berdusta. Mana tadi? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala ya, mereka itu di sisi Allah seperti orang-orang pendusta. Kenapa Allah mengatakan seperti orang pendusta? Bukan mereka adalah para pendusta, kan gitu ya. Tapi ayatnya mengatakan faulaika indallahi humul kadzibun. Sungguhnya mereka itu di sisi Allah seperti orang-orang humul kadzibun. Mereka itu para pendusta di sisi Allah. Karena Allah ingin mengajarkan kepada mukmin di sini bahwa Utsasah atau Mistah bin Utsasah,
Hasan bin Thabit dan Hamnah bintu Jahash, mereka ini adalah bagian mukminin, bagian orang mukmin. Juga tidak boleh dikatakan mereka itu berdusta, gitu loh Bu maksudnya. Meskipun mereka ikut menyebarkan berita bohong. Sampai seperti itu ya, para pentafsir mengatakan begitu. Meskipun mereka memang menuduh Aisyah, tapi jangan katakan bahwa 3 muslimin ini itu mereka pendusta. Mereka di sisi Allah itu pendusta karena mereka tidak bisa mendatangkan saksi. Tapi jangan tuduh bahwa 3 orang ini adalah seorang pendusta, karena menyebut orang pendusta kadzibun, ya kadzib itu kan bentuk fa'il dan bentuk juga tuduhan gitu. Kita ingin diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mudah-mudahan dalam menuduh orang lain. Boleh jadi mereka bertiga ini setelah dihad oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan di kemudian hari dia masih dituduh sebagai seorang pendusta ya. Itu terkait dengan ayat ini ya, faulaika indallahi humul kadzibun. Berarti memang wajib Bu ya, mendatangkan 4 orang saksi itu wajib hukumnya ya. Tidak boleh tidak. Dan tadi harus seperti menyaksikan timba masuk sumur. Timba masuk sumur itu kalau dari guru kami dulu menyampaikan itu yang memang harus melihat kemaluan masuk kemaluan, begitu. Maksudnya timba masuk sumur Bu ya. Dia tidak bisa hanya sekedar berdua, itu nggak bisa. Sampai seperti itu. Maka hakim nggak boleh sembarangan dalam memutuskan rajam itu. Rajam itu karena kaitannya apa Bu? Membunuh kan? Rajam itu kan membunuh seorang, seakan-akan begitu. Meskipun pembunuhan itu dihalalkan oleh syariat. Nah, supaya jelas, karena harus kami sampaikan begitu. Jadi timba masuk sumur itu adalah maksudnya adalah kemaluan masuk kemaluan. Kalau tidak melihat seperti itu nggak boleh ya menuduh orang berbuat zina. Ya, menuduh orang berbuat zina. Dan itu juga harus dilihat oleh mata kepala sendiri, tidak boleh dari video CCTV yang apalagi kalau CCTV-nya rusak kan nggak bisa. Nah, gitu ya. Gitu Bu ya. Ini mungkin 2 ayat dulu yang bisa kita sampaikan, singkat saja. Terus kemudian barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan kondisi saat ini, jadi pernah dulu saya masih di kampus, pernah datang adik tingkat saya, kemudian ya beliau mengakui kalau beliau sudah berzina gitu. Oh ya. Dan ketika itu ya saya sudah tahu bahwa ketika untuk yang rumusan nanti dijilid, tapi kan tidak bisa sembarangan sebagaimana yang Ustaz sampaikan. Pertanyaan saya adalah solusinya seperti apa sebaiknya gitu, karena kan kalau hukuman dalam Islam itu kan nanti bisa membebaskan diri dari siksa neraka. Sementara kalau dibawa ke peradilan kan nggak ada jilid, nggak ada rajam. Mohon penjelasan. Bismillah, jazakillahu khairan Bu. Dahulu kayaknya pernah ya, ada pertanyaan begini ya. Bagaimana kalau seperti di Indonesia lah ya, yang kita belum menerapkan hukum berdasarkan syariat Islam. Memang belum kan Bu ya? Saya tidak mengada-ngada ya. Kecuali di Aceh Bu ya, di Aceh ada. Di Aceh ada ya. Ada orang Aceh di antara ibu-ibu? Ada. Oh nggak ada. Oh nggak berangkat. Taib. Kalau di Indonesia ini bagaimana? Ya tadi Bu, bahwa hukuman seperti itu tidak boleh dilakukan oleh semua orang, harus melalui hakim atau ulil amri. Terus bagaimana caranya? Jadi kan sampaikan kepada orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah. Cukup begitu. Ya. Terus siapa yang berdosa? Tentu dia berdosa, tapi kemudian dia bertobat, mudah-mudahan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Yang berdosa berikutnya adalah siapa? Wali amri, kan gitu ya. Karena mereka tidak menegakkan syariat Islam. Ya.
gitu Bu ya. Jadi yang kita lakukan meminta dia untuk bertobat kepada Allah. Nggak bisa, yuk kita rajam aja kamu, nggak bisa ya. Tapi nggak tahu, memang kejadian tadi itu pernah terjadi gitu ya. Dan mungkin karena mereka mengatasnamakan kelompok Islam gitu ya, terus kemudian ada pemimpin mereka, dia rasa pemimpin ini adalah wali amri gitu ya. Terus kemudian si pelaku perzinahan tadi meminta untuk dirajam dia, memang dia meminta sendiri, saya ingin dirajam, mudah-mudahan dengan dirajam ini menghapuskan dosa saya begitu. Dan memang kalau dirajam Bu ya, itu kalau dia kemudian bertobat kepada Allah, dirajam itu menjadi penghapus dosa dia. Insya Allah tidak ada dosa bagi dia lagi, insya Allah gitu Bu ya. Jadi sikap kita meminta dia bertobat, dikasih tahu ya, untuk menghentikan segala perbuatannya yang terkait dengan itu, kemudian mengimbangi dengan kebaikan. Yang kedua ya tidak boleh menceritakan kepada orang lain, kan gitu. Yang berdosa siapa? Yang berdosa adalah wali amri, karena mereka tidak menegakkan syariat Islam. Terus bagaimana saat kita demo saja? Enggak ya, gitu ya. Kita berdoa aja kepada Allah, mudah-mudahan ada syariat Islam tegak di bumi Nusantara ini, kan begitu. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi Bu? Saya Ustaz. Oke, Bu. Pripun, Bu? Saya mau menanyakan tadi yang terkait Allah mengajarkan adab di situ. Tadi kalau ada berita yang tidak benar, kita ikut andil untuk menolak berita tersebut. Nah, Ya, itu yang mau saya tanyakan, batasannya, karena itu sering untuk sekarang itu, terutama di media sosial. Contohnya ini Ustaz, kemarin waktu ada berita minuman Muhammad pertama itu, oh ya, ya yang mungkin tujuannya baik ya untuk menolak, tapi seringnya nanti berujung jadi perdebatan, terutama di media sosial. Nah itu batasannya kita sejauh mana harus berhenti, atau batasan kita untuk menolak berita tersebut biar tetap masih menerapkan adab yang baik. Begitu Ustaz. iya. Baik, jazakillah Bu. Saya bisa ambil lah poinnya. Maksudnya kalau kita ikut berbicara, biasanya kan akhirnya berita itu semakin tersebar, begitu maksudnya Bu ya. Nah, apakah kemudian kita berhenti saja, diam gitu kan? Proporsional aja Bu ya, dilihat aja. Karena nanti di ayat yang ke-15 itu sebenarnya Allah juga mengajari adab berikutnya. Ya. Di ayat ke-15 kan Allah berfirman, "Idtalaqawnahu bi'alsinatikum." Ingatlah ketika kalian itu menerima berita itu lewat mulut-mulut kalian. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut-mulut ke mulut, ya, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya, satu, kalau ada berita itu kita minimal husnudzon dulu, berhenti dulu, ya, tidak bertanya-tanya. Bahkan pertanyaan kita itu malah ikut tadi ya, ikut membantu berita bohong ini tersebar. Gitu loh. Karena Allah mengatakan, ingatlah kalian ketika kalian itu menyebarkan berita mulut ke mulut. Nah, berarti artinya jangan langsung disebarkan begitu loh. Husnudzon dulu, cari deh gitu. Cari itu tidak hanya sekedar maksudnya mencari itu bukan hanya terus ditanyai semua orang gitu, bukan ya, tapi ditanya mungkin orang yang memang punya kapasitas di situ kan gitu ya. Nah, artinya memang kalau ada berita seperti kemarin, misal minuman yang bertuliskan Muhammad itu Bu ya, ya sudah, kita tawakuf dulu Bu, berhenti dulu ya kan? Berhenti dulu, kemudian gali ilmunya yang benar. Setelah yakin di kita, sampaikan bahwa berita ini bohong, berita ini itu salah, gitu lah Bu. Menyampaikan bahwa tidak layak Nabi Muhammad. Nah begitu Bu. Ya. Tidak perlu kemudian bahwa ternyata lo ada minuman keras bertuliskan Muhammad, nggak perlu kan gitu kan? Nah gitu Bu. Ya makanya tadi
dipertimbangkan dulu. Layak nggak sih ini saya sampaikan ke orang lain? Layak nggak sih saya ini bertanya kepada banyak orang? Apakah cukup mungkin saya cari beritanya dulu? Gimana sebenarnya? Nah, gitu. Jadi dipertimbangkan dulu Bu ya, dipikir dulu sebelum hal itu ditanyakan kepada orang lain. Karena bertanya itu bisa ikut andil menyebarkan berita itu. Gitu Bu ya. Allahu ta'ala alam. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu di ayat 15 nanti bisa dibaca itu Bu. Ya, itu sebenarnya kan adab yang ingin diajarkan oleh Allah kepada kita di ayat 18 itu. Karena memang rata-rata berita itu dari mulut ke mulut. Lebih-lebih kalau memang berita itu tidak diketahui ilmunya, maka harusnya jangan. Ya, berhenti dulu, minimal husnudzon dulu tadi loh ya, dari awal tadi. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oke, silakan Bu. Terakhir ya Bu ya. Seperti apa yang kita bertanya kan kita tidak tahu ya. Iya. 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 Wallbitnya bagaimana Bu ya? Batasan-batasannya sehingga kita kalau bertanya tidak ikut andil dalam menyebarkan berita itu. Satu, yang pertama tentu istafti qalbak Bu ya. Kita harus minta fatwa kepada hati kita dulu kan. Hati kita itu biasanya bisa diajak untuk mempertimbangkan sesuatu Bu. Insya Allah bisa itu ya. Kadang kita tidak mau minta fatwa sama hati dulu masalahnya. Ya, langsung akal kemudian bergerilya gitu kan. Tanya dulu sama hati, ini kira-kira berita seperti ini saya tanyakan, ini pantas nggak sih begitu kan. Kalau memang tidak pantas, ya sudah tawakuf saja, berhenti aja. Kemudian yang berikutnya setelah kita minta fatwa kepada hati kita, tentu hati yang salim ya, adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang mengetahui. Tidak sembarang orang ditanyai kan begitu Bu ya. Tidak sembarang orang ditanya. Kalau sembarang orang ditanya kemudian dia mendengar, cukuplah dia disebut sebagai orang pendusta kalau dia mendengar lalu kemudian dia sampaikan apa yang dia dengar. Gitu ya. Wallahu taala alam. Gitu Bu ya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.